Setelah 2 tahun masyarakat tidak dapat melakukan mudik lebaran, di tahun ketiga masa pandemi COVID-19 ini, Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran terkait kelonggaran bagi para pelaku perjalanan dalam negeri dengan tidak diwajibkannya antigen atau PCR bagi yang sudah melakukan vaksin booster. Hal ini dianggap menjadi awal untuk bisa menghidupkan kembali perekonomian baik secara nasional maupun daerah. Suyono, seorang pengamat ekonomi Universitas Internasional Batam mengatakan hal ini akan berdampak besar pada perekonomian Kota Batam. Dengan adanya pergerakan masyarakat mampu mendongkrak dan menghidupkan kembali sektor-sektor yang telah lama berdiam. Masyarakat untuk melakukan mudik ya, artinya batasan yang selama ini 2 tahun terakhir kita nggak boleh keluar, nggak boleh mudik dibatasi, itu menyebabkan hari ini ada euforia tidak hanya di Batam, tapi seluruh Indonesia melakukan perjalanan kembali ke daerah masing-masing untuk merayakan Lebaran. Dan ini memang sebagaimana juga prediksi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan juga terjadi perputaran ekonomi yang cukup signifikan. Ya. Semua sektor bergerak, ya, dari sektor transportasi, perhotelan, pariwisata, semuanya bergerak akibat dari mudik yang cukup masif ini. Nah, Batam termasuk, ya. Jadi Batam kita melihat terjadi pergerakan orang keluar, baik melalui angkutan laut maupun angkutan udara, itu semua terjadi peningkatan. Nah, ini bisa kita pastikan bahwa perekonomian tidak hanya di Batam, tapi secara nasional juga terjadi. Ia juga menambahkan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota juga memiliki pengaruh yang signifikan. Seperti halnya pembatasan yang sudah mulai dikurangi yang berdampak pada aktivitas masyarakat yang mulai bergeliat dan memicu pergerakan ekonomi Kota Batam kembali. Sektor industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Batam masih mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini menjadi bukti bahwa secara umum fundamental ekonomi Kota Batam masih tergolong kuat. Penanganan COVID yang semakin baik oleh pemerintah kota itu secara signifikan berpengaruh terhadap perekonomian juga. Ya. Artinya pembatasan yang sudah mulai dikurangi menyebabkan orang sudah bisa beraktivitas kembali dan perekonomian bisa berputar lagi. Dan satu hal yang kita harus lihat, sektor industri di Batam sebagai tulang punggung perekonomian juga masih tumbuh positif, ya. Ekspor juga masih positif. Ini membuktikan bahwa secara umum fundamental ekonomi kita masih kuat. Dan tentu sementara itu, beberapa bulan lalu perekonomian Indonesia naik menjadi 5,01%. Bahkan perekonomian Kepulauan Riau juga mengalami kenaikan sekitar 4%. Suyono berharap momentum ini bisa terus dijaga dan dipertahankan sehingga perekonomian Indonesia khususnya Kepri akan terus membaik. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.